Total korban Agus Buntung, 13 orang. Pertanyaan saya, apa ke-13 korban ini ketemu Agus Buntung di Taman Udayana? Atau sebagian dari korban, misalkan total korban 13 orang. Umpama 10 dari korban ketemu Agus di Udayana, dengan modus yang sama minta tolong antar, artinya Udayana tempat dia mencari mangsa, atau targetnya, karena lokasi Taman Udayana tempat berkumpulnya orang-orang berbagai usia dan dari berbagai desa, mulai dari tua, muda, remaja, tempat pacaran. Andai para korban ini awal bertemu Agus di Udayana, itu artinya Udayana tempat mencari target, dengan modus minta tolong. Disclaimer, kasus Agus ini kasus pelecehan, bukan ruda paksa atau pemerkosaan. Pelecehan tidak sama dengan pemerkosaan. Kalau pemerkosaan artinya pelaku memaksakan kehendak terhadap orang lain, atau kehendak sepihak butuh tangan dan tenaga. Dan kalau korbannya mau melakukan apa yang dikehendaki pelaku. Namun kasus Agus ini kasus pelecehan, korban mau melakukan tapi karena terpaksa, atau sedang di bawah tekanan. Tidak bisa dipungkiri Agus Buntung mengakui dia sempat berhubungan badan. Yang perlu dicari tahu benar tidak perbuatan itu dilakukan suka sama suka seperti pengakuan Agus Buntung. Kalau dampaknya ada pelaporan polisi tidak bisa dikatakan suka sama suka. Atau ada intimidasi, misalkan rahasia korban akan dibongkar, sama saja dengan ancaman. Setelah saya pikir-pikir, kenapa Agus mesti pergi ke Udayana hanya untuk sekedar makan dan minum pop ice. Ending mau balik harus minta tolong orang yang tidak dikenal. Masak Agus tidak punya kerabat teman. Saat datang ke Udayana, siapa yang awalnya mengantarkan Agus Buntung ke Udayana? Saat hendak pulang, kenapa mesti Agus minta tolong ke orang yang tidak dikenal? Kenapa tidak menghubungi teman, kerabat untuk minta dijemput? Bisa saja korban mau nganter, walaupun korban tidak kenal Agus. Berawal dari rasa kasihan, karena melihat kondisi fisik Agus, korban tidak menyangka akan diperdaya. Siapapun kita, kalau kita di posisi itu pasti kita mau nolong orang. Kata si Agus yang bayar kamar korban. Ini baru pengakuan sepihak dari Agus, kita harus bijak dalam menyikapi. Perlu diingat bagaimanapun kondisi fisik tidak bisa dijadikan tolak ukur orang tidak melakukan kejahatan. Pelecehan tak butuh tenaga, tak butuh tangan kuat untuk melakukan perbuatan itu. Yang dibutuhkan cuma modus bagaimana awal mendekati korban. Dan percakapan untuk mengetahui latar belakang korban. Selanjutnya bagaimana menguasai korban, memperdaya korban, seperti memberikan tekanan, misalkan dibongkar rahasia, membuat korban mau melakukannya karena sudah dalam penguasaan. Apalagi korban sempat menceritakan ke Agus cerita masa lalunya. Di sini pelaku sudah dapat jalannya untuk menguasai korban. Kalau korban sudah dalam penguasaan atau pengaruh, gampang aja, suruh apa aja pasti mau. Tapi ada unsur terpaksa dari korban. Ukuran fisik tidak bisa dijadikan sanggahan, apalagi dia laki-laki normal, karena ini pelecehan. Pendapat saya pribadi, karena korbannya sudah di atas 10 orang bro.